Ampun supe dipun klik subscribe pun lantan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. dan janganlah kamu memakan dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Ayat ini menjelaskan tentang perintah menyembelih binatang kurban. Dengan kata lain, binatang yang akan dikurbankan harus disembelih terlebih dahulu. Bahkan binatang kurban yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah, maka binatang tersebut tidak boleh dimakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hewan yang tidak disembelih akan menyebabkan darahnya menggumpal sehingga mengandung kuman dan bakteri. Kuman ini berbahaya bagi orang yang mengkonsumsi daging hewan tersebut. Dalam istilah Islam, tazkiyah atau penyembelihan ialah proses penyembelihan hewan dengan teknik tertentu sehingga darah keluar dari tubuh hewan yang disembelih. Proses itu hanya bisa sempurna dengan cara memotong urat utamanya. Pada waktu penyembelihan, seorang penyembelih tidak diperbolehkan memotong kepala hewan hingga terpisah dari tubuhnya, agar hubungan otak dan jantung hewan tersebut tetap tersambung. Mengapa? Sebab denyutan jantung dapat memompa aliran darah secara keseluruhan keluar dari tubuh hewan. Apabila hubungan antara otak dan jantung masih ada, maka denyut jantung itu masih terus ada. Dengan demikian, semua darah yang ada dalam tubuh hewan itu akan terpompa keluar, sehingga hewan yang disembelih itu suci
dan steril dari mikroba-mikroba yang terkandung di dalam darah. Tujuan lain dari teknik penyembelihan semacam ini adalah agar kematian hewan itu tidak disebabkan tikaman bengis yang diarahkan pada salah satu organ tubuh yang vital seperti otak, jantung, dan hati. Dengan memotong urat leher, tempat masuknya makanan dan nafas, semua darah dapat keluar dari tubuh hewan karena jantung masih terus berdenyut sehingga darah itu benar-benar habis. Inilah teknik yang paling baik dalam menyembelih hewan. Syahrul Rabi'i wafana aqbal alaina hannana. Syahrul Rabi'i wafana aqbal alaina hannana. Fihi atana Rasulullah bidini haqqan atana bidini haqqan atana bidini haqqan atana. Janganlah kamu memakan dari daging-daging hewan. Janganlah kamu memakan dari daging-daging hewan disembelih, tak sebutkan nama Allah Maha Rahman. Disembelih, tak sebutkan nama Allah Maha Rahman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika hewan tidak disembelih dengan teknik ini, maka besar kemungkinan darah itu masih tetap menggumpal di dalam tubuhnya, sehingga zat asam beracun yang berbahaya bagi manusia masih tetap mengalir di dalam anggota tubuh hewan yang disembelih tersebut. Akibatnya, semua daging hewan tersebut menjadi teracun. Dengan adanya zat asam dalam darah yang masih berada pada daging hewan sembelihan, maka semua kandungan berbahaya akan berpindah ke dalam tubuh manusia ketika ia memakannya. Oleh sebab itu, sebagian orang yang memakan daging tanpa sembelihan maka akan berisiko tinggi terkena infeksi dan rasa sakit pada persendian, sebab asam urin ini meresap ke dalam persendian hewan tersebut. Barangkali karena alasan inilah Allah kemudian mengharamkan darah dan memerintahkan manusia untuk menyembelih dan membersihkan hewan sebelum memakannya, dengan jalan mengeluarkan seluruh darahnya, karena darah tersebut mengandung zat beracun yang disebut dengan asam urin. Dari paparan ini dapat dipahami bahwa semua yang diharamkan oleh Allah sesungguhnya memiliki sandaran ilmiah dan hikmah yang luar biasa. Allah lah yang telah menciptakan kita
dan dialah yang paling mengetahui apa yang bermanfaat dan berbahaya bagi kita. Barang siapa yang menentang perintah Allah, maka ia harus membayar tebusannya. Perlu juga disampaikan, ketika menyembelih hewan, penyembelih harus menyebutkan nama Allah dan bertakbir. Hal ini telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan bacaan bismillah dan takbir sebagai salah satu tuntunan yang harus dijalankan dalam proses penyembelihan hewan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya adalah proses penyembelihan hewan adalah mengalirkan darah dan memutuskan urat utama hewan tersebut tanpa langsung memisahkan kepala dengan tubuhnya, karena dengan teknik ini darah yang mengandung virus penyakit dapat keluar dari dalam tubuh hewan yang disembelih. Para ilmuwan mengatakan hewan ternak yang masih menyimpan darah di dalam jaringan tubuhnya akan mengalami proses penguraian. Proses ini akan menghasilkan zat-zat asam yang menyebabkan pengerasan dan pengeringan daging. 3 jam berikutnya, mikroba pneumatik maupun yang non-pneumatik akan memisahkan diri dengan menghancurkan jaringan-jaringan daging yang masih ada darahnya ini. Reaksi kimia ini pun menghasilkan senyawa-senyawa yang berbau busuk dan beracun, sehingga daging pun akan membusuk dan bau oleh gas-gas yang dihasilkan. Ya Rabbi antal hadi wafiqni lil huda wa nawwir li fuadi wajlu anhu sada. Ya Rabbi antal hadi wafiqni lil huda wa nawwir li fuadi wajlu anhu sada. Ya Rabbi anzur ilayya, ya Rabbi tub alayya, ya Rabbi anzur ilayya, ya Rabbi tub alayya wa nabani ghayrak mali wa nabali mali ghayrak mali wa nabani ghayrak mali wa nabali mali ghayrak mali wa nabani ghayrak mali wafiqni lil huda. Ya Rabbi antal hadi wafiqni lil huda. Jika tak disembelih dengan teknik ini, darah menggumpal di dalam tubuhnya pasti. Jika tak disembelih dengan teknik ini, darah menggumpal di dalam tubuhnya pasti, hingga zat asam beracun yang berbahaya bagi diri manusia yang memakannya. Ya Rabbi anzur ilayya, ya Rabbi tub alayya, ya Rabbi anzur ilayya, ya Rabbi tub alayya wa nabani ghayrak
وأنا مالي مالي غيرك مالي وأنا مالي غيرك مالي وأنا مالي مالي غيرك مالي وأنا مالي غيرك مالي وفقني للهدى. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyembelih hewan dengan memotong urat lehernya sehingga semua darahnya bisa keluar dari tubuhnya dan dagingnya pun menjadi steril dan baik untuk dikonsumsi. Disinilah letak salah satu hikmah atau kebijaksanaan Allah, manakala Allah mengharamkan kita untuk memakan hewan yang mati tanpa proses penyembelihan. Misalnya karena tercekik, karena dipukul dengan tongkat atau dilempar dengan batu, karena jatuh dari ketinggian, karena ditanduk hewan lain, dan yang mati karena diterkam hewan buas tanpa sempat disembelih terlebih dahulu. Karena proses kematian tidak wajar, tidak bisa membuat darah keluar dari dalam tubuh hewan, padahal darah tersebut mengandung bibit-bibit penyakit, penyebab kebodohan, gangguan persendian dan pembengkakan. Oleh karena itu, sebaiknya penyembelihan hewan itu dilakukan dengan teknik yang sesuai dengan syariat Islam. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan ikan dari keharusan dikeluarkan darahnya sebelum dimakan. Mungkin ada orang yang bertanya, mengapa kita boleh memakan daging ikan yang telah mati tanpa disembelih? Apakah darah ikan itu tidak seperti darah hewan lainnya? Para ilmuwan menjawab pertanyaan ini dengan penjelasan ilmiah bahwa ikan memiliki karakteristik khusus yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Ketika ikan itu terjaring atau karena sebab lain lalu keluar dari air dan akhirnya mati, semua darahnya terkumpul dalam jakun layaknya binatang yang sudah disembelih. Untuk membuktikannya, Anda dapat membedakannya antara ikan segar dan ikan yang sudah lama mati dengan melihat jakunnya. Jika jakunnya dipenuhi warna merah, maka semua darahnya telah berkumpul di jakunnya. Karena alasan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan kebolehan memakan ikan dari semua hewan yang mati tanpa proses disembelih. Hal ini juga sekaligus menunjukkan kebenaran kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengucapkan apapun berdasarkan hawa nafsunya, namun yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjalankan sunnah-sunnah ini, maka tidak lain karena menyimpan suatu hikmah
yang baru dapat diungkap oleh ilmu pengetahuan sedikit demi sedikit. Rabbahu inna bunaya an tastaqima hudaya. Rabbahu inna bunaya an tastaqima hudaya. Thumma sirat naran wa nuran ya Rabba, ya Rabba. Tidak disembelihlah ikan tak sama dengan hewan-hewan. Tidak disembelihlah ikan tak sama dengan hewan-hewan. Sebab semua darahnya terkumpul dalam jagunnya. Sebab semua darahnya terkumpul dalam jagunnya. Hayya ilal iman, hayya ilal iman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Habis gelap terbitlah terang. Dan kalau sudah terang, jangan sampai gelap lagi. Habis miskin, jadilah kaya. Dan kalau sudah kaya, jangan sampai jatuh miskin lagi. Jatuh bangun dikala usia masih muda itu biasa, karena tenaga masih kuat. Bila jatuh bisa bangun lagi. Jatuh bangun dikala usia sudah tua itu jangan sampai terjadi, karena tenaga sudah lemah. Bila jatuh akan terpuruk selamanya. Untuk jadi orang kaya itu mudah, mempertahankan agar tetap kaya itu sulit. Untuk jadi orang berhasil itu mudah, mempertahankan agar selalu berhasil itu sulit. Untuk jadi orang sukses itu mudah, mempertahankan kesuksesan itu sulit. Untuk jadi pejabat itu mudah, mempertahankan agar selalu jadi terhormat itu yang sulit. Untuk jadi orang baik itu mudah, mempertahankan agar selalu jadi orang baik itu sulit. Kebanyakan orang kalau sudah berhasil, sudah kaya, dia terlena sehingga jatuh lagi dan miskin lagi. Ada orang desa yang miskin, ia mengadu nasib ke kota. Ia bekerja keras dan sukses jadi pemborong yang kaya raya. Di saat semua serba ada dan berlimpah, dia terlena, lupa ibadah, lupa akhirat, lupa Allah. Dia bergelimang dosa. Akhirnya dia bangkrut, usia sudah senja dan miskin selamanya. دلوني 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 عليه إكراما لطه. دلوني عليه إكراما لطه. دلوني عليه. دلوني 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 عليه إكراما لطه. دلوني عليه إكراما diluni alaih. Jika habis gelap maka terbit
terang. Kalau dah terang, jangan gelap diulang. Jika habis gelap, maka terbit terang. Kalau dah terang, jangan gelap diulang. Jika habis miskin, maka jadi kaya. Sudah kaya, jangan miskin yang kedua. Sudah kaya, jangan miskin yang kedua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah itu maha indah dan Allah suka keindahan. Buatlah penampilanmu indah agar kau disukai oleh Allah. Islam itu indah dan Islam mengajarkan pengikutnya untuk tampil indah. Indah penampilan dirinya dan mempesona, indah pakaiannya dan harum, indah rambut, kumis dan jenggotnya, indah rumah tinggalnya, bersih dan tertata rapi, indah rumah tangganya, rukun, damai dan mesra, indah kantornya, pekerjaannya dan kendaraannya, semuanya serba indah. Indah dirasakan, indah dipandang, dan indah diceritakan. Kalau ada muslim yang kurang indah, mungkin karena mereka belum paham agama. Kembalilah pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pribadi yang indah. Beliau berpakaian bersih, rapi, walau tidak harus baru. Beliau menyisir rambutnya dan mengatur jenggotnya. Beliau menata rapi perabot rumah tangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengenakan pakaian yang bagus, baik, rapi dan indah bila mau mengerjakan sholat. Para sahabat mengenakan pakaian bersih dan rapi bila mau menjalankan sholat. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang kekasih Allah, dia selalu tampil indah, rapi bila akan sholat tahajud di penghujung malam. Dia tampil indah karena akan berjumpa sang kekasih, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dinuna ya nasu nurun wa tariqun mustaqim. Dinuna ya nasu nurun wa tariqun mustaqim. Fatsarakul kufra wa 'ishu bihimahu aminin. Fatsarakul kufra wa 'ishu bihimahu aminin. Allah itu maha indah, Allah suka hal yang indah. Allah itu maha indah, Allah suka hal yang indah. Maka tampillah yang indah agar disukai Allah. Maka tampillah yang indah agar disukai Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pintu rizki itu pintu otomatis. Kalau kita melangkah,
maka pintu rizki akan terbuka dengan sendirinya. Tetapi kalau kita diam saja, maka pintu rizki akan tetap tertutup. Bertebaranlah kalian di muka bumi untuk menjemput rizki dari Allah yang sudah ditentukan. Jemput bola dan menjemput rizki. Yen gelem obah iso mamah. Allah sudah berikan kaki, kau tidak lumpuh, ayo melangkah. Allah sudah berikan tangan, kau tidak lumpuh, ayo bekerja. Allah sudah berikan pikiran, kau tidak bodoh, ayo putar otak. Allah sudah berikan hati, kau tidak dungu, ayo semangat. Mensyukuri nikmat itu menggunakan nikmat Allah untuk mendapatkan nikmat lain yang lebih besar. Mensyukuri nikmat itu menggunakan badan, pikiran, hati untuk mendapatkan rizki sebagai bekal ibadah. Allah dan Rasulnya suka pada hamba yang bekerja keras, mendapatkan hasil yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Allah dan Rasulnya tidak suka pada pemalas, pengangguran yang hidupnya hanya merepotkan orang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam persaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, mereka saling berbagi. Ada beberapa sahabat Muhajirin yang tidak mau merepotkan saudaranya kaum Ansor. Mereka berkata, antarkan aku ke pasar Madinah, aku akan menjemput rizkiku di sana. Karena memang kaum Muhajirin pandai berbisnis, termasuk Abdurrahman bin Auf. Zairar rawdati la tansa tabligha salami linnabiyil qurashi al-arabi ya aini. Zairar rawdati la tansa tabligha salami linnabiyil qurashi al-arabi ya aini. Otomatis pintu rezeki malangkah terbuka sendiri. Otomatis pintu rezeki malangkah terbuka sendiri. Jikalau kita diam saja, pintu rezeki tutup adanya. Jikalau kita diam saja, pintu rezeki tutup adanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.